Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amalia Rahma Laila Zulfikar dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi energi. Apa sih itu transformasi energi? Kemudian transformasi energi itu terjadi di mana saja? Hari ini kita akan belajar mengenai itu. Kalian pernah tidak memperhatikan ketika lampu itu mati, kemudian kalian menyalakan lampu. Ketika kalian menyalakan lampu, apa yang terjadi? Kira-kira ruangan yang tadinya gelap akan berubah menjadi terang. Nah, kira-kira pada peristiwa tersebut terjadi perubahan energi atau tidak? Kalau terjadi perubahan energi, kira-kira perubahan energi dari energi apa menjadi energi apa ya anak-anak? Kalian tahu? Ya, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari perubahan energi atau transformasi energi pada pembelajaran kali ini. Kemudian untuk KD, indikator, serta tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, agar kita dapat menganalisis perubahan-perubahan energi yang terjadi di alam sekitar dan juga di dalam tubuh kita. Dan yang kedua adalah agar kita dapat mengemukakan fenomena transformasi oleh mitokondria dan juga transformasi oleh klorofil. Di dalam makanan terdapat energi. Energi kita gunakan untuk menyapu, kemudian bersepeda, kemudian membaca, dan banyak aktivitas lainnya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana proses energi dapat kita gunakan untuk beraktivitas? Manusia dan hewan adalah makhluk heterotrof. Energinya bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Pertama-tama, makanan mengandung energi kimia, kemudian diubah menjadi energi panas, dan kemudian diubah lagi menjadi energi gerak. Perubahan ini dimulai dari zat makanan yang kita makan, jadi energi akan mengalami proses transformasi. Di manakah proses transformasi itu terjadi? Jika kita memperhatikan sebuah pohon, di dalam pohon tersebut atau di tangkai-tangkainya pasti terdapat daun, bukan? Nah, ketika kita memperhatikan daun di bawah mikroskop, akan kita ketahui bahwa di sana terdapat sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat kloroplas. Kemudian, di dalam kloroplas terdapat klorofil. Tumbuhan hijau memiliki klorofil, yaitu zat hijau, yang mana klorofil berfungsi untuk fotosintesis. Transformasi energi di dalam sel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transformasi energi oleh klorofil dan yang kedua adalah transformasi energi oleh mitokondria. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Ada yang tahu tidak apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan zat makanan yang dibantu oleh cahaya. Cahaya matahari yang diserap oleh klorofil itu berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut akan mereaksikan karbon dioksida atau CO2 dan juga O2 atau air menjadi glukosa atau zat makanan. Kemudian selain itu juga akan menghasilkan O2 yang nantinya digunakan untuk makhluk hidup berkembang dan juga untuk bernafas. Transformasi energi oleh klorofil dapat kita jelaskan sebagai berikut. Sinar matahari akan menghasilkan energi matahari, lalu energi matahari akan menghasilkan energi potensial dan juga energi kimia. Energi potensial dan energi kimia ini tersimpan dalam molekul karbohidrat dan juga bahan makanan lain yang diproduksi oleh tumbuhan. Kemudian, energi potensial dan juga energi kimia inilah yang digunakan oleh makhluk hidup untuk beraktivitas. Dan juga makhluk hidup lainnya mengkonsumsi makanan tersebut. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana proses transformasi oleh mitokondria. Apa yang dimaksud dengan mitokondria? Jika kita mempelajari atau kita memperhatikan yang terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan, terdapat satu organel yang dinamakan mitokondria. Mito artinya thread atau benang, kemudian kondron artinya granular. Mitokondria adalah organel yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup.
Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi atau pernapasan pada makhluk hidup berlangsung. Bagaimana transformasi yang berlangsung oleh mitokondria? Jadi, zat makanan dari makanan yang kita makan itu mengandung energi kimia. Kemudian, oleh mitokondria, energi kimia tersebut diubah menjadi energi potensial dan juga energi gerak. Energi potensial dan juga energi gerak inilah yang nantinya digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas, tumbuh, dan juga berkembang, kemudian untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Hewan mengambil makanan untuk mendapatkan tenaga, tetapi tumbuhan hijau tidak. Sebaliknya, tumbuhan menghasilkan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah tindak balas kimia yang berlaku sebagai berikut. Karbohidrat bergabung dengan air dan cahaya matahari menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Reaksi kimia ini merubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Semua proses ini berlaku pada kloroplas. Kloroplas mengandung banyak klorofil, yaitu zat hijau pada sel tumbuhan. Tumbuhan adalah penghasil tenaga dari rantai makanan yang menghasilkan makanan dan juga oksigen bagi kita. Tenaga yang ditukarkan dari cahaya matahari kepada glukosa oleh tumbuhan seterusnya dibebaskan oleh hewan dalam satu proses yang dinamakan respirasi sel. Persamaan kimia bagi respirasi sel ialah glukosa bergabung dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan juga air, kemudian tenaga. Oleh karena itu, fotosintesis dan juga respirasi sel adalah proses pelengkap yang diperlukan oleh organisme di bumi. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Stay healthy, stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.